Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha a'malakum wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, karena dengan limpahan rahmatnya lah kita diberinya kesehatan, diberinya kesempatan, dan masih diberi iman. Jamaah maghrib ya, jamaah maghrib menjelang isya, seperti biasa kita tadabbur Quran, yaitu merenungi ayat-ayat Al-Quran satu demi satu, dipahami, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Seperti kita tadabbur misalnya bab ikhlas, maka kita berusaha beramal dengan ikhlas, bukan untuk mencari popularitas. Malam ini kita tadabbur satu surat ya, satu ayat. Satu surat banyak banget ya. Satu ayat saja, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. Saya hanya baca saja ini biar nggak salah-salah. Saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzu fa'akhadna bima sekiranya sekiranya penduduk beriman dan bertakwa pasti akan kami langit dan bumi, tetapi ayat Allah maka kami siksa mereka disebabkan ayat Allah maka kami siksa mereka disebabkan supaya ingat. Biasa kalau Rasulullah kali supaya diingat sama Pak. Nah, kita ulang biar ingat ayatnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 96. Sudah 10 menit lagi masuk. Baru mulai. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard
walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa iman dan takwa bukan hanya keberkahan spiritual, tetapi juga keberkahan duniawi. Jadi bukan hanya keberkahan spiritual ya, tetapi keberkahan duniawi. Apabila suatu masyarakat atau negeri itu beriman dan bertakwa, yaitu kemakmuran. Tetapi jika dan maka yang datang justru kesempitan bagi menyebut ya tidak efektif itu kepada individu atau orang per orang, tetapi turun kepada masyarakat umum ya. Allah tidak menyebut orang per orang, tetapi penduduk negeri, menandakan bahwa keberkahan tidak hanya turun kepada individu yang bertakwa, tetapi kepada seluruh masyarakat jika ini iman dan takwa menjadi budaya kolektif atau kebiasaan. Jika penduduk atau masyarakat itu beriman dan bertakwa, maka keberkahan menyeluruh, tidak satu-satu ya. Satu-satu tidak nampak ya. Jadi iman yang merata dalam masyarakat menciptakan lingkungan yang Allah cintai, dan di sanalah keberkahan turun. Mungkin bukan nanti masa Imam Mahdi ya. Kalau kita sekarang aja, kalau kita benar-benar negeri kita ini ingin berkah, maka syaratnya iman dan bertakwa, beriman dan bertakwa, benar-benar beriman dan bertakwa. Karena Allah memberikan syarat seperti itu aja nih dalam ayat ini, gambarannya seperti itu. Baik Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, manapun lah, jika penduduknya beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan keberkahan seluas-luasnya. Tapi dengan syarat itu tadi, beriman dan bertakwa. Iman yaitu keyakinan yang benar kepada Allah, yang melahirkan rasa tunduk dan cinta kepadanya. Sekarang walaupun orang mengaku beriman, tetapi tidak tunduk ya. Kalau kita lihat memang tidak tunduk, tidak terbukti imannya. Kita melihat di pajang-pajang foto itu kan, pajang-pajang baliho itu artinya kan tidak beriman, tidak tunduk. Padahal ada larangan dari hadis bahasanya memajang foto atau memajang gambar itu malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Jadi kalau suatu kampung atau suatu kota dipajang gambar atau baliho, malaikat rahmat tidak akan masuk negeri.
masyarakat itu, karena kan masih ada gambar. Nah, nanti ketika dibersihkan, syaratnya kan beriman. Maka bila dibersihkan gambar-gambar patung-patung di negeri itu atau di kota-kota itu, maka insya Allah itu akan berkah. Maka pertolongan Allah akan datang. Nah, karena ini menjadi syarat. Nah, kenapa sekarang umat Islam itu katanya beriman tetapi tidak pernah ditolong sama Allah? Ya karena memang melakukan kesyirikan. Baliho di mana-mana, apalagi ketika musim caleg. Nah, calegnya bukan sekali setahun, berkali-kali ya. Ya, berapa kali ya? Tapi kan ada pemilihan presiden, nanti pemilihan DPR, DPRI, gubernur kan berulang-ulang ya. Nah, jadi setiap kayak gitu sebelum itu aja sudah dipasang itu spanduk-spanduk, poster-poster di jalan-jalan. Nah, maka begitu dipasang maka malaikat tidak akan turun ke bumi itu karena tertahan dengan gambar. Nah, seperti dicontohkan ketika Nabi Muhammad SAW menunggu malaikat Jibril, loh kok tidak masuk tidak. Ternyata di tirainya, di gorden, mungkin di jendela ya, dipasang gorden itu bergambar sama Aisyah. Maka malaikat rahmat atau malaikat Jibril terhalang dari masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika sudah diturunkan, sudah dihilangkan, maka malaikat masuk. Nah, begitu juga nanti negeri kita tidak akan masuk ke dalam negeri apabila masih terdapat patung, gambar, ataupun yang sejenisnya, poster atau spanduk. Nah, jadi jika ingin keberkahan terjadi di negeri kita, negeri mana saja, negeri kaum muslimin, Malaysia, Bangladesh atau Pakistan, Arab Saudi, maka syaratnya hanya 2 saja, yaitu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah menjaga diri dari murka Allah dengan taat pada perintah dan menjauhi larangannya. Tuh. Jadi pada perintah ada larang-larangannya. Allah perintahkan seperti ini, kita melanggarnya. Allah buat hukum seperti ini, tidak dijalankan dengan baik. Kan seperti itu. Hukum Allah tidak dijalankan dengan baik sekarang. Nah, kita membuat hukum sendiri kan, pemerintahan kan membuat hukum-hukum sendiri tanpa mengikuti hukum-hukum Allah. Kalau orang berzina hukumnya apa dari Allah? Jika seorang bujangan atau gadis, maka didera dengan 80 kali, dicambuk. Kalau sekarang dinikahkan, enak kan? Makanya tidak berkah kan, tidak berkah, tidak turun, karena kita kan telah melanggar dari hukum-hukum Allah. Allah buat seperti ini, kita melanggarnya, kita buat. Pernah dulu terjadi kasus ya, kayak sepertinya dengan orang narkoba ya, mau dihukum pancung atau mewah di Indonesia itu, tapi digertak dengan negara lain terjadi tidak jadi, karena kan itu hukum manusia. Tapi kalau hukum Allah tidak ada ya, selesaikan saja kan. Ketika pancung maka dipancung kan, dan ketika dia melakukan kesalahan berat, hukumannya pancung maka dipancung. Tidak ragu-ragu kita. Nah, sekarang kita ragu-ragu. Jadi iman dan takwa adalah angan-angan, dan takwa tanpa iman adalah ketaatan tanpa arah. Bila keduanya menyatu, Allah janjikan barokat atau berkah yang melimpah dari langit dan bumi. Itu janji Allah ya. Apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka janji Allah akan dilimpahkan keberkahan di negeri itu. Mudah-mudahan nanti kita mengalaminya ketika dipimpin
Al-Mahdi. Amin. Nah, kita masuk dalam golongan. Mungkin sekarang tidak ya, keadilan tidak ditegakkan keadilan sekarang ini. Tegakkan keadilan sekarang ini. Sepertinya ada mas. Kita percepat. Nah ini ada hadis dari Abu Thalha radhiyallahu anhu. Kita radhiyallahu anhu. Kita ke dalam rumah. Jadi di suatu negeri pun jika terdapat banyak gambar-gambar, maka malaikat tidak akan masuk. Makanya di mimpi Muhammad Qasim itu tidak datang pertolongan kepada negeri yang banyak patung atau gambar-gambar berserakan seperti itu. Nah, jadi sudah terlewat ya, sudah tidak mengikuti aturan Allah. Artinya penduduk negeri itu sudah tidak beriman, benar-benar tidak beriman, tidak benar-benar beriman dan bertakwa. Terbukti mau ustadznya atau pemimpinnya sama aja, karena kan itu tidak ada yang berani ya, tidak ada yang berani ngomong pun, tidak ada yang berani ngomong bahwasanya itu kesyirikan harus dicabut atau dihancurkan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri berani dia. Kita ini ringkasan saja ya. Bila masyarakat ingin negeri yang makmur dan tentram, maka pembangunan iman dan takwa harus didahulukan sebelum pembangunan fisik. Artinya mengutamakan iman dulu dan takwa, baru pembangunan fisik. Nah, kalau kita terbalik ya, di negeri-negeri yang penting kotanya megah, berlampu-lampu, kelihatan indah, tapi penduduknya tidak ada imannya, tidak ada ketakwaan, bahkan terjadi gaduh karena kan tidak ada barokah tadi. Miskin masyarakatnya miskin, makanya terjadi korupsi. Ini korupsi, tidak ada keadilan, kedustaan dan kemaksiatan adalah penghalang turunnya rahmat dan berkah dari Allah. Jika banyak orang korupsi, keadilan tidak ditegakkan, kejujuran juga sudah hilang, yang adanya kedustaan, kemaksiatan merajalela, maka itulah sebab tidak turunnya rahmat Allah kepada negeri itu. Sementara apabila kejujuran itu ditegakkan, banyak keadilan juga ditegakkan, kemudian manusianya berlomba-lomba mencari kebaikan di sisi Allah, mungkin dengan sholat dengan ikhlas, khusyuk, bersedekah, maka pintu-pintu langit akan dibuka, maka keberkahan akan turun, kedamaian akan terjadi, kan seperti itu. Makanya dalam hadis ketika Al-Mahdi muncul, nanti ya, ketika Al-Mahdi muncul dan memimpin umat, maka kezaliman, kesewenang-wenangan akan ditumpas dan akan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan seperti itu. Itu karena dia Al-Mahdi itu memimpin dengan iman dan takwa.